kalian punya ultimate weapon. Contohnya misalnya kayak gini. Kiri Travel. Kiri Travel itu punya algoritma untuk routing angkot dan menemukan angkot dari poin A ke poin B di kota Bandung. Teknologi itu setahu saya belum ada sebelumnya. Itu jadi ultimate weapon buat Kiri Travel untuk mengimpress investor. Karena mereka melihat kalau misalnya kalian punya ultimate weapon yang ya kalau kalian main Mortal Kombat kan ada ultinya gitu kan. Jadi kalian harus punya sesuatu yang kalian bisa jadiin itu senjata ulti yang bikin investor oke, saya ambil. Saya nggak peduli kalian punya market, saya nggak peduli kalian punya customer. Yang penting saya pengen teknologi itu. Goalnya adalah kalau kalian punya hasil riset, algoritma, paten yang segala macam yang kalian yang punya, investor pasti akan berlomba-lomba. Kalau memang investor itu biasanya bisa melihat potensi dari suatu teknologi. Jadi kalau misalnya orang belum pernah bikin terus muncul, itu biasanya marketnya itu malah jadi ada, sebelumnya nggak ada jadi ada gitu. Biasanya di Kickstarter, kalau kalian lihat di Kickstarter itu banyak project hardware yang sifatnya sangat unik, belum pernah ada. Misalnya kayak Nifty Drive, pada saat MacBook Air dikeluarin dengan SSD drive, itu problemnya adalah harddisknya nggak bisa di-upgrade. Harddisknya terbatas cuma 128 atau 64. Problemnya buat orang-orang yang punya file gede, itu adalah gimana caranya gue nyimpan file, tapi gue nggak usah harus nyolok-nyolok harddisk. Akhirnya si Nifty Drive bikin project di Kickstarter, itu dia bisa bikin slot SD card yang biasanya nonjol. Kalau kalian masukin SD card kan itu biasanya nonjol tuh. Ini dia bikin SD card, masukin tapi nggak kelihatan. Saya kasih contoh. Ini kalian lihat, Ini kalian lihat. Ini ada SD cardnya. Biasanya kalau SD card kalian masukin, itu pasti nonjol kan? Which is nggak bagus. MacBook Air udah didesain dengan bagus oleh Apple, kalian bikin jelek dengan ada yang nonjol, kalian bawa-bawa kemana-mana. Nifty Drive bikin, ini sebenarnya mini SD adapter, tapi dia bikin seamless design, dimana itu dia nggak nonjol. Akhirnya, yang dia ngejar goal cuman 50.000 US dollar buat realisasiin project itu, dia dapat sampai 300.000 dolar. Cuma dalam waktu 3 bulan apa 6 bulan ya, saya lupa, nggak nyampe setahun di Kickstarter. Jadi kalau kalian punya teknologi yang kalian invent, itu pasti investor pasti mau nge-support kalian. Jadi kalau kalian punya ultimate weapon, make sure kalian masukin di slide. Terus kita ngomongin kompetitor. Biasanya orang kalau bikin startup di dunia sana udah banyak, atau bahkan sebelumnya udah ada. Dan poinnya adalah, kenapa harus kalian? Kenapa investor harus backup kalian, bukan mereka? Kenapa customer akan memilih kalian, bukan mereka? Jadi kalian harus bisa nunjukin itu. Yang berikutnya, gimana caranya customer kalian bakal bukan cuma sekedar pakai ya, bukan cuma sekedar pakai. Kalau kita cuma sekedar pakai, biasanya mereka belum jatuh cinta sama produk kalian. Tapi kalau misalnya udah ada retention, itu berarti mereka udah jatuh cinta sama kalian. Kalau orang udah jatuh cinta, sama kayak kalian punya pasangan, kalian mau ngelakuin apapun itu buat pasangan kalian kan? Kalau buat startup, orang bakal mau beli service kalian. Mereka akan mau bayar. Sama seperti Apple, fanboy-nya itu banyak banget. Apple ngerilis produk, fanboy-nya udah ngantri semuanya. Karena segitu cintanya dia sama Apple. Sampai selalu mau jadi yang pertama buat punya produk Apple. Jadi make sure kalian tahu gimana caranya kalian bikin customer kalian tuh suka sama kalian. Kalian harus nemu cara. Kemudian yang pasti investor, kalau kita ngomongin investment, mereka pasti ngomongin duit. Pasti ngomongin duit. Kalau kalian nggak bisa nunjukin gimana caranya kalian nyari duit,
investor nggak akan tertarik kan. Siapa sih yang mau buang-buang duit kecuali bokap kalian? Oh iya, anak saya istilahkan, saya invest deh. Percayalah buat belajar, nggak apa-apa duitnya nggak balik juga. Atau investasi buat personalnya gitu kan. Tapi kalau kita ngomongin investor, bank ataupun venture capital, itu semuanya pasti duitnya pengen balik. Jadi make sure kalian langsung nunjukin gimana caranya kalian bisa dapat revenue. Yang berikutnya, make sure tim kalian adalah rockstar. Jadi kalau misalnya, makanya selalu dibilang gini, sebuah startup minimal itu punya 2 founder dengan different background. Satunya business person, yang keduanya itu technologist. Ini startup founders yang minimal itu ada 2. Kalau salah satunya nggak ada, itu pasti susah. Yang pertama untuk bikin produknya ya dia harus ada teknologis kan, yang ngerti, yang expert. Kalau nggak dia nggak akan pernah bisa bikin produk yang awesome. Orang bisnis lo taunya ngejual bukan bikin produk. Tapi kalau misalnya kita punya produk yang awesome, terus orang bisnisnya nggak tahu gimana cara jualnya, gimana caranya dapat partner buat nge-support produk developmentnya, gimana caranya dapat investor, gimana caranya bikin bisnis plan, gimana caranya produknya itu bisa bertahan. Jadi make sure kalian tunjukin bahwa seberapa hebat orang-orang yang ada di belakang kalian. Kalian coba cari potensinya dan kalian tunjukin, teman saya nih, dia ini programmer, dia bisa bikin aplikasi cuma dalam waktu 2 jam. Kemudian teman saya yang orang bisnis ini, dia berhasil ngejual 1000 komputer cuma dalam waktu 2 hari. Itu salah satu hal yang kalian harus tunjukin bahwa seberapa rockstar tim kalian. Karena kalau misalnya kalian solid, investor tuh kadang nggak peduli produk kalian. Investor tuh kadang nggak peduli. Contohnya kayak gini. Salah satu portfolio investment East Venture. Kalian tahu East Venture? East Venture itu adalah salah satu venture capital dari Singapura yang membackup. Kalian tahu Scoops nggak? Majalah di iPad, di Android tablet. Itu tuh investornya adalah East Venture. Jadi East Venture adalah salah satu venture capital pertama di Indonesia. Dia invest 2 inisiator dari Ford. Dulu namanya Chocoholic. Yang satu itu desainer paling keren yang saya pernah temuin. Karena dia sampai pernah jadi desainernya di Wunderlist. Ada yang tahu Wunderlist? Jerman? To-do list? Jadi kalau kalian lihat tampilannya Wunderlist, dulu tuh dia sampai bikin interface aplikasi untuk Wunderlist. Tapi bukan yang terakhir sekarang kalian lihat, yang sebelum-sebelumnya. Sekerennya itu sampai dia dipanggil ke Jerman untuk ngedesain buat Wunderlist. Kalau kalian masuk Dribble, coba cari yang namanya Fares Farhan. Itu salah satu desainer terbaik Indonesia. Dia bolak-balik SF buat bikin desain buat startup di sana. Kalian coba cari namanya Fares Farhan, itu salah satu orang paling keren. Webnya made by Chocoholic. Nama brandnya Chocoholic. Dan partnernya itu adalah Tata Tricipta. Dia adalah salah satu orang pertama yang bikin social media analytics. Zaman dulu social media analytics belum ada. East Venture itu investnya kedua orang ini. Karena kenapa? Mereka awalnya itu mereka bikinnya itu bukan, jadi yang diinvest adalah namanya saya lupa. Produknya adalah social media analytics yang which is itu disuruh oleh East Venture. Tolong bikinin saya ini, saya invest ke kalian. Padahal yang di pitch awalnya itu bukan produknya, bukan itu. Tapi karena segitu kerennya 2 orang ini, East Venture tuh sampai mau ngeluarin duit dan tolong bikinin saya ini. Karena dia tahu orang ini nih bagus. Jadi kalau kalian bisa nunjukin seberapa keren tim kalian, ya harusnya itu orang atau investor itu bakal percaya sama kalian. Kalian bisa bikin produk. Karena sebenarnya tugas investor lah yang menemukan market buat kalian. Tugas investor lah yang ngejual produk kalian. Founder tujuannya adalah bikin produk sebenarnya. Jadi sebenarnya saya suka bertanya-tanya dan banyak teman-teman saya yang bertanya-tanya, kalau kita bikin produk, kemudian si investor udah nanya bisnis modelnya seperti apa? Men, saya ini bikin produk bukan mau bikin bisnis. Produk saya jadi bagus, baru nanti saya mau bikin bisnis.
saya datang ini untuk dibantu. Jadi kalau misalnya kalian ketemu investor, jangan cuman udah disuguhin duit 500 juta di muka, kalian langsung, ya mau. Kalian harus lihat networknya seberapa luas, dan seberapa besar dia bisa bantu kalian untuk leverage startup kalian. Jadi investor itu kalian cuman jangan ditaruh duit langsung gelap mata ambil gitu.